Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dudin Hidayat dan rekan saya Muhammad Alif Al-Faturisya. Kami dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari matkul Sistem Telekomunikasi dengan judul Sistem Transmisi. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar sistem transmisi. Transmisi adalah proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Jarak antar titik dapat berbeda-beda dan bisa sangat jauh. Bisa ada banyak elemen jaringan yang terhubung. Elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh koneksi yang disediakan oleh sistem transmisi. Ini adalah gambar untuk elemen transmisi, yaitu dari input sinyal, kemudian memasuki transmitter, keluarnya yaitu menjadi transmitter sinyal, memasuki transmission channel, kemudian keluarnya receiver channel, dan memasuki receiver, kemudian yang terakhir menjadi output sinyal atau sebagai destination. Untuk sistem komunikasi dua arah, maka pada arah transmisi yang berlawanan juga diperlukan elemen yang sama. Selanjutnya, untuk transmitter mengolah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Pengolahan sinyal meliputi encoding, multiplexing, dan modulasi. Untuk transmission channel, kanal transmisi adalah suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan. Bisa berupa pasangan kabel koaksial, kanal radio, atau serat optik. Kemudian receiver atau penerima. Penerima mengolah sinyal yang diterima dari kanal transmisi. Kemudian yang terakhir yaitu noise, attenuation, distortion, dan interference merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan. Selanjutnya memasuki klasifikasi sistem transmisi, yaitu ada analog dan digital berdasarkan sinyal informasi yang ditransmisikan. Kemudian ada baseband dan passband berdasarkan band frekuensi sinyal transmisi. Kemudian ada serial dan paralel berdasarkan simultan tidaknya aliran bit data. Yang terakhir ada sinkronus dan asinkronus berdasarkan modus transmisi. Untuk perbedaannya, transmisi analog. Sinyal informasi yang ditransmisikan adalah sinyal analog. Contohnya ada radio, siaran, televisi. Kemudian untuk transmisi digital, sinyal informasi yang ditransmisikan adalah sinyal digital. Contohnya adalah telepon seluler, PLMN. Transmisi dilakukan dengan sinyal informasi tanpa proses modulasi. Contoh transmisi baseband analog, yaitu ada local loop pada PSTN, kemudian ada sound system. Contoh transmisi baseband digital, yaitu ada LAN, local loop pada ISDN. Transmisi dilakukan dengan melibatkan proses modulasi, yaitu menumbuhkan sinyal informasi pada suatu sinyal pembawa. Contoh transmisi passband analog, yaitu ada radio siaran, contohnya AM, MW, dan FM. Selanjutnya ada televisi. Contoh transmisi passband digital, yaitu telepon seluler. Yang ketiga yaitu ada draw atau noise. Draw atau noise adalah sinyal yang tidak diinginkan, tapi selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Klasifikasi noise berdasarkan sumbernya, yaitu ada internal noise dan external noise. Untuk internal noise yaitu noise yang berasal dari dalam perangkat, sedangkan untuk external noise yaitu bersumber berada di luar sistem. Yang termasuk external noise adalah ada man-made noise, atmospheric noise, dan extraterrestrial noise. Sedangkan untuk yang internal noise yaitu ada thermal noise, intermodulation noise, dan impulse noise. Thermal noise berasal dari struktur gerakan acak elektron bebas pada komponen-komponen elektronik. Yang termasuk internal noise yaitu ada thermal noise, intermodulation noise, crosstalk noise, dan impulse noise. Sedangkan untuk external noise yaitu meliputi man-made noise, atmospheric noise, extraterrestrial noise. Selanjutnya memasuki media transmisi, yaitu yang pertama untuk media transmisi ada kabel tembaga, ada kabel serat optik, ada kanal radio, dan cahaya inframerah. Ini adalah gambar untuk kabel tembaga, bermula dari sinyal informasi sebagai input, kemudian masuk ke LDI, melewati kabel tembaga, keluarnya tetap jadi LDI, dan sebagai sinyal informasi output. Sistem transmisi menggunakan kabel tembaga ataupun kabel optik sebagai medium transmisi disebut juga sistem transmisi saluran atau lens transmission system.
Perangkat pokok pada sisi transmitter maupun receiver adalah Line Terminating Equipment atau yang bisa disebut LTE. Di sini ada 3 jenis kabel tembaga, yaitu ada twisted pair, open wireless, dan koaksial kabel. Untuk perbedaannya bisa kita lihat pada slide yang telah ditampilkan. Selanjutnya yaitu perbedaan kabel UTP dan STP. Untuk kabel UTP yaitu unsealed twisted pair, yang isinya yaitu dari kabel tersebut dilapisi dengan plastik cover, sedangkan untuk STP di situ dilengkapi dengan metal cell. Kemudian di sini ada kategori kabel UTP, bisa kita lihat pada slide, yaitu meliputi spesifikasi, data rate, dan penggunaan. Selanjutnya redaman kabel UTP, bisa kita lihat grafiknya dimulai dari 18 gig sampai 26 gig. Selanjutnya bagian dari kabel koaksial, yang lapisan terluar yaitu ada plastik cover, kemudian ada isolator, kemudian ada outer konduktor, di dalamnya ada isolator lagi, dan yang terakhir paling dalam itu ada inner konduktor. Ini adalah grafik dari redaman kabel koaksial dari 2,6/95 sampai 0,7/29 mm. Kemudian kabel serat optik. Sistem transmisi menggunakan kabel serat optik sebagai medium transmisi termasuk ke dalam sistem transmisi saluran. Perangkat pokok pada sisi transmitter maupun receiver adalah Optical Line Terminating Equipment atau yang biasa disebut OLTE, yang berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik atau cahaya dan sebaliknya. Kabel serat optik merupakan media transmisi paling modern. Kemudian bandwidth lebih lebar, redaman lebih rendah, dan lebih imun terhadap interferensi elektrikal eksternal. Digunakan pada sebagian besar transmisi jarak jauh. Ini adalah aliran cahaya dalam kabel serat optik yang biasanya untuk pengecekannya digunakan laser atau LED transmitter. Selanjutnya, ini adalah grafik dari redaman kabel serat optik. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wahyu. Selanjutnya, parameter-parameter transmisi. Parameter-parameter transmisi terdiri dari daya atau power, penguat gain, redaman loss atau attenuation, lebar pita frekuensi bandwidth, draw noise, sinyal to noise ratio SN atau SNR, interferensi, gema atau echo, kecepatan bit atau laju bit, bit rate, laju data, data rate, error rate atau kecepatan kesalahan bit, bit error rate disingkat BR, pergeseran pulsa, jitter. Daya atau power yaitu suatu besaran sinyal yang dihasilkan oleh suatu perangkat. Satuannya watt, dapat juga satuan desibel watt atau desibel meter. Rumus P sama dengan P kali I atau P sama dengan P kuadrat per R atau P sama dengan I kuadrat kali R. Penguat gain yaitu suatu besaran perbandingan daya keluaran terhadap daya masukan dari suatu perangkat penguat amplifier. Pada dasarnya tidak ada satuan, tapi biasanya dinyatakan dalam desibel. Redaman loss atau attenuation yaitu suatu besaran perbandingan daya masukan terdapat daya keluaran dari perangkat medium transmisi. Pada dasarnya tidak ada satuan, tapi biasa dinyatakan dalam desibel. Lanjut, untuk lebar pita frekuensi bandwidth yaitu lebar dari spektrum frekuensi yang diduduki oleh suatu sinyal. Satuannya hertz. Contohnya bandwidth kanal suara voice adalah 3100 Hz. Lanjut, sinyal to noise ratio yaitu suatu besaran perbandingan daya sinyal terhadap daya noise pada suatu titik pengukuran. Merupakan ukuran dari baik buruknya kualitas sinyal yang diterima. Pada dasarnya tidak ada satuan, tapi biasa dinyatakan dalam desibel. Interferensi yaitu gangguan yang terjadi disebabkan adanya dua atau lebih sinyal yang frekuensinya sama atau berdekatan. Lanjut, gema yaitu sinyal yang ditimbulkan karena ketidakcocokan antara impedansi saluran 2 kawat dengan saluran 4 kawat sehingga menimbulkan refleksi sinyal atau suara yang diterima kembali oleh pengirim dengan disertai delay. Kecepatan bit
yaitu suatu ukuran kecepatan laju pengiriman bit-bit sinyal digital. Satuannya adalah bit per detik atau bit per sekon (bps). Kecepatan kesalahan bit error rate, yaitu laju kesalahan bit yang terjadi pada pengiriman bit-bit sinyal digital, merupakan ukuran kualitas penerima sinyal digital, biasanya disingkat dengan BER, disebut juga dengan error rate. Lanjut, pergeseran pulsa, yaitu bergesernya letak atau posisi pulsa dari kedudukan semula atau seharusnya. Besarnya pergeserannya dinamakan amplitude jitter. Satuannya adalah unit per interval, UI. Adapun kekerapan pergeseran dinamakan frekuensi jitter. Satuannya hertz. Lanjut ke amplification dan regeneration. Amplification versus regeneration. Pada transmisi jarak jauh, sinyal yang ditransmisikan akan mengalami redaman, sehingga diperlukan amplifier atau repeater. Pada komunikasi analog, amplifier bekerja memperkuat sinyal yang terkandung noise, sehingga SN akan menurun sebanding dengan bertambahnya jarak. Pada komunikasi digital, repeater bersifat regeneratif atau regeneratif repeater atau disebut juga regenerator. Berikut adalah grafiknya. Input masih berupa gelombang masuk ke channel, dan output amplifier menjadi output. Untuk digital sama juga bentuknya, bentuk sinyalnya dapat dilihat. Lanjut ke peralatan transmisi dalam jaringan. Beberapa peralatan transmisi dalam jaringan yaitu ada TM terminal multiplier, ADD drop, TM modem convert digital signal into filter analog versus digital. Filter analog diimplementasikan dengan rangkaian elektronik pasif ataupun aktif. Gambar berikut adalah contoh filter low pass LPF. Gambarnya dapat dilihat inputnya, input masuk ke output, resistor, kapasitor. Filter digital diimplementasikan dengan pemrograman pada digital signal processor atau DSP. Field Programmable Gate Array (FPGA). Power loss, power gain. Sinyal yang ditransmisikan melalui media transmisi apapun akan mengalami penurunan daya akibat dari redaman yang sebanding dengan jarak. Daya sinyal perlu dikontrol untuk menjaga agar cukup tinggi dibandingkan noise ataupun agar cukup rendah untuk menghindari overload. Penurunan daya sinyal, loss atau attenuation, dinyatakan dengan power loss. Sebaliknya, penguatan daya sinyal oleh amplifier ataupun antena dinyatakan dengan power gain. Power loss biasanya disimbolkan dengan L, sedangkan power gain biasanya disimbolkan dengan G. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.